Selamat siang, kelas 7B. Kita Siang, bertemu Bu. kembali dalam pembelajaran IPS hari ini. Untuk absensi segera diisi di link GCR yang sudah Ibu berikan tadi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Ya, silahkan kalian menyiapkan buku pelajarannya, halaman 108. Ibu mengharapkan keaktifan dari kalian masing-masing. Materi hari ini tentang lembaga pendidikan. Sekarang Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa itu sekolah? Tempat kita mencari ilmu. Kalau sekarang kalian sudah berada di jenjang apa? SMP. Tingkat SMP. Terima kasih, Jane. Mengapa kalian harus bersekolah? Agar kita bisa berpendidikan. Terima kasih, Jonathan. Jadi pelajaran kita hari ini tujuannya adalah untuk menjelaskan pengertian lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, untuk menganalisis apa manfaat lembaga pendidikan bagi generasi muda. Ibu akan share PPT mengenai lembaga pendidikan. Apa arti dari gambar tersebut? Untuk mencapai kesuksesan harus melewati beberapa tahap. Terima kasih, Jen. Coba lihat di bukunya halaman 108. Silahkan kalian garis bawahi pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan. Jadi, lembaga pendidikan bukan hanya membuat siswa-siswa menjadi pintar, tetapi yang lebih penting adalah adanya perilaku yang berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat dan berjenjang, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Contohnya kita sekarang ini, SMP. Kalau diurutkan dari tingkat yang paling rendah, mulai dari TK, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA, dan perguruan tinggi. Fungsi lembaga pendidikan ada dua, fungsi manifest, berarti adalah fungsi yang dikehendaki dan disadari dari adanya suatu tindakan atau kegiatan. Contohnya kenapa harus bersekolah? Karena kan supaya dapat ilmu. Fungsi manifestnya yang pertama adalah mempersiapkan untuk mencari nafkah. Yang ketiga, menyediakan tenaga pembangunan. Hasil dari lembaga pendidikan, maka akan menjadi tenaga yang bisa membangun atau melanjutkan pembangunan bangsa. Fungsi latennya ada 3, yaitu yang pertama mengurangi pengendalian orang tua. Jadi dengan adanya lembaga pendidikan, orang tua akan dibantu untuk mengendalikan, membimbing, mengawasi anak-anak. Kalian akan mengerjakan LKPD, Ibu akan share screen-nya. Langkah-langkah kegiatannya Ibu akan jelaskan supaya kalian lebih paham. Kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai jawaban dari pertanyaan. Dari buku cetak silahkan, dari media internet silahkan, kemudian juga dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Ini materi yang sudah Ibu share di grup WA dan juga Ibu sudah share di kolom materi GCR. Terima kasih, kalian sudah kembali bergabung. Kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Jane bisa di-share screen. Oke, selamat siang Bu Ratna dan teman-teman sekalian. Saya Jennifer Lin dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari soal-soal berikut ini. Jawaban yang pertama adalah menjadi pengangguran. Mengapa bisa menjadi pengangguran? Karena untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau kantor, kita memerlukan ijazah. Bagaimana cara mendapatkan ijazah? Yaitu dengan bersekolah. Jadi jika kita tidak bisa bersekolah, maka kita tidak akan bisa melamar pekerjaan dan kita bisa menjadi pengangguran. Yang selanjutnya ada kurang pengetahuan, tidak berpendidikan, lalu sikapnya kurang baik dan nakal, kesempatan untuk bergaul lebih terbatas, tidak memiliki cita-cita, menjadi malas, dan yang terakhir tidak memiliki tujuan hidup.
Manfaat lembaga pendidikan bagi generasi muda adalah untuk menghindari generasi yang bodoh, juga untuk mengetahui kebutuhan belajar tingkat dasar karena sekolah mengajarkan apa saja hal yang baik dan hal yang tidak baik. Sekian jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa jawaban dari kelompok 1 ya. Dalam hal pembagian tugas sudah baik, kemudian juga jawaban yang diberikan sesuai dengan soalnya. Kita lanjutkan kepada kelompok yang kedua. Saya JC Evelyn dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil jawaban. Ini jawabannya yang pertama adalah tidak ada keterampilan, karena di setiap pekerjaan, di saat nanti kita sudah dewasa dan kita mau bekerja. Oke, nomor 2, yang pertama mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Kalau kita mau bekerja, kita harus memenuhi kriteria sebuah perusahaan. Jadi kalau kita bersekolah itu sudah menjadi bekal buat kita mencari nafkah di kehidupan kita selanjutnya. Lalu melatih diri agar lebih beretika, karena di sekolah itu kita sudah diajarkan bagaimana caranya bersikap baik dan benar. Sekian penjelasan kami dari kelompok 2. Terima kasih semua. Kita mengapresiasi kelompok 2. Boleh diberikan thumbs up-nya. Penjelasannya sangat luas sekali. Saya Rin, mewakili kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang akan terjadi itu yang pertama kurang ilmu pengetahuan atau rendahnya ilmu pengetahuan seseorang. Kita dididik dan gunanya untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi kalau misal tidak bersekolah, tidak mengikuti semua sesuai pendidikan yang udah ada, itu tidak cukup untuk kurang ilmu pengetahuannya, jadi rendah ilmu pengetahuannya. Terus yang kedua, akibatnya tidak bisa melamar apalagi diterima pada suatu perusahaan. Salah satu kalau misal kita lagi melamar pekerjaan, biasa kita bakal ditanya kayak lulusannya dari mana, misal SMP, S1, S2, atau standar kualitas pendidikannya. Kalau misal kita memiliki kualitas pendidikan yang bagus, itu memudahkan dan memungkinkan seseorang itu akan diterima di tempat pekerjaan tersebut. Bahkan mungkin akan bisa diperebutkan di beberapa perusahaan. Terus akibat yang ketiga itu tingginya tingkat pengangguran di suatu negara. Ini berkaitan dengan yang contoh akibat nomor 2. Kalau kita nggak ada pekerjaan, otomatis kita bakal jadi pengangguran dan itu tidak berdampak baik bagi negara. Pertanyaan yang kedua itu ada manfaatnya. Yang pertama untuk menghindari adanya generasi bodoh di sebuah negara. Terus yang kedua, pendidikan akan dapat membantu seseorang memahami apa saja hal-hal yang baik dan benar. Pastinya hal ini akan membuat generasi muda menghindari berbagai tindakan bodoh yang nantinya bisa merugikan banyak orang dan juga agar Indonesia bisa lebih maju dari negara-negara lain. Ya, di sekolah kita pasti diajarin mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Dan sekian, terima kasih dari kelompok 4. Luar biasa. Sebelum kita sampai kepada kesimpulan, apakah ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Iya Bu, tidak ada. Setelah kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya, terkhusus tadi yang terakhir disampaikan oleh Orin, itu sudah sampai pada tingkat menganalisis. Jadi kalian tidak hanya membaca, tidak hanya menjelaskan, tapi sudah sampai pada tingkat bisa menganalisis seandainya tidak bersekolah maka dampaknya apa. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Boleh beberapa orang memberikan penjelasan. Ya, kalau yang namanya berpendidikan itu kita kalau udah dikasih pendidikan kita harus manfaatkan sebaik-baiknya, karena kalau sampai enggak itu bakalan jadi dampak rugi buat kita sendiri. Oke, terima kasih Jessie. Dari yang lain? Kalau dari saya, pendidikan dan pembelajaran yang udah kita dapat dari sekarang, dari kecil sampai nanti kita dewasa, itu menentukan masa depan kita. Kalau misalnya kita menyanyiakan itu semua, ya mungkin masa depan kita juga yang akan hancur. Oke, terima kasih Orin. Dari yang lain? Menurut saya pendidikan itu sangat penting, karena kalau kita tidak berpendidikan ya kita akan rugi sekali nantinya. Oke, terima kasih Jen. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dari awal sampai akhir, Ibu melihat kalian serius dan kalian aktif bertanya jawab. Setelahnya nanti akan ada evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran kita. Dan minggu depan kita akan kembali
bertemu dalam pembelajaran IPS dan materi mengenai lembaga politik. Terima kasih sudah bergabung di ruang Zoom meeting. Silahkan meninggalkan ruang Zoom meeting. Say parting to Bu Ratna. Thank you Bu Ratna.